Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu di dalam pertemuan satu, biasa ya, perkuliahan. Jadi di mata kuliah teknik editing ini nanti akan saya jabarkan dari segi RPS, RTM, dan kita baru akan masuk ke modul pembelajarannya. Oke, perkenalkan, nama saya Rio Septian. Untuk selama 1 semester ini akan mengajar kalian di mata kuliah teknik editing. Ya, jadi nanti di teknik editing ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami sebelum kita masuk ke pembelajaran di RPS ini. Ada pengenalan di mana kalian akan melihat apa saja yang akan kalian kerjakan, output dan input yang kalian kerjakan dan kalian hasilkan dari segi karya, itu akan terlihat di dalam RPS. Oke. Nah, di dalam mata kuliah teknik editing ini kita hanya ada 6 kali pertemuan dan nanti sisanya akan bimbingan. Dan nanti akan saya jelaskan juga tugasnya, di mana tugas kalian itu nanti ada tugas UTS dan tugas UAS ya. Di RPS ini jadi bahan kajian dan materi ajar yang kalian akan dapatkan adalah pengenalan editing. Nanti ada pengenalan software Adobe Premiere CS6, lalu ada editing dengan audio, lalu ada pengenalan efek video, pengenalan efek transisi, dan terakhir kelengkapan urutan video editing. Selama 6 pertemuan ini yang akan kita pelajari sebelum kita masuk ke timeline atau sequence editing. Ya, jadi kalian harus tahu pengenalan di software Adobe Premiere CS6. Untuk RPS itu nanti saya jabarkan di satu aja ya, nanti mungkin akan kalian lihat, bisa di-download di websitenya RPS di mata kuliah teknik editing. Di sini kalian ada, kalian harus mampu memahami ruang lingkup kerja yang ada di dalam dunia editing. Itu yang kalian harus pahami. Lalu nanti ada kontrak pembelajaran, penjelasan RPS yang saya akan jelaskan hari ini, dan akan memahami dasar-dasar editing. Kuliah kita nanti ada 3 SKS selama 150 menit, selama 1 kali pertemuan. Di luar pertemuan 6, seterusnya itu nanti kita masuk ke bimbingan. Bimbingan juga di jam mata kuliah yang sama. Untuk softwarenya, kalian menggunakan software Adobe Premiere CS6. Lalu untuk tes kinerjanya, kalian praktek selama 6 kali pertemuan. Ya. Untuk RPS, akan saya jelaskan nanti lebih detailnya di pertemuan 2 juga akan saya jelaskan sebelum kita masuk ke materi perkuliahan. Terus di sini kita akan bahas RTM. Teman-teman tahu ya RTM itu apa ya? Rencana tugas mahasiswa. Di mana kalian ada kontrak kuliah selama 1 semester ini, apa saja yang akan kalian kerjakan, tugas dari individu dan tugas kelompok. Akan dijelaskan di dalam RTM. Di sini ada tugas membuat video sinematik. Ini karya kalian adalah segi outputnya adalah karya. Mahasiswa mampu membuat sinematik video menggunakan kamera smartphone ataupun kamera SLR. Ya. Tugasnya dengan durasi 1 sampai dengan 2 menit dengan format akhir H264. Itu sudah masuk ke editing, outputnya adalah H264 untuk ekspornya. Lalu sinematik video bertema seperti rutinitas hari-hari ya. Lalu ada street atau perjalanan yang bisa kalian ambil selama kurang lebih 1 sampai 2 menit. Untuk rasionya, kalian menggunakan 16:9, nanti akan saya jelaskan 3/4 itu berapa, 16:9 itu seberapa, akan saya jelaskan nanti ya. Terus, mahasiswa membuat konsep sinematik video untuk di ACC terlebih dahulu oleh dosen pengajar. Jadi sebelum kalian masuk ke produksi, kalian buat konsepnya dan kalian bimbingan sama saya, seperti itu. Terus tugas setelah di ACC boleh kalian eksekusi untuk diproduksi dan dikumpulkan secara deadline yang diberikan. Untuk tugas ini sampai pertemuan 7 atau tugas UTS. Jadi akan dikumpulkan di pertemuan 7.
hasil karya. Tugasnya ini adalah individu. Ya, tugasnya individu. Untuk tugas UTS itu individu. Kita lanjut ke tugas UAS. Oke. Untuk tugas UAS ini nanti akan dikumpulkan di pertemuan 16. Kalian menentukan teknik editing yang akan digunakan selama tugas film terpadu. Jadi kalian, ini adalah tugas terpadu ya dari beberapa mata kuliah. Jadi kalian membuat film dengan durasi 5 sampai 15 menit. Jadi tugas kelompok UAS ini adalah tugas terpadu. Nanti terpadunya dengan mata kuliah teknik kamera, sinematografi, penyutradaraan, dan penulisan naskah, dan teknik editing lab. Nah, dari tugas terpadu 5 mata kuliah ini akan menghasilkan satu karya yang outputnya karya dengan durasi 5 sampai 15 menit. Karyanya adalah film. Kalau film genrenya seperti apa itu nanti ada di mata kuliah penulisan naskah dan penyutradaraan. Kalau di mata kuliah saya hasil jadinya, editing filmnya seperti apa. Ya. Lalu untuk kelompok itu terdiri dari 8 orang, sama dengan mata kuliah terpadu yang lain, jadi tidak bisa gonta-ganti kelompok sama dengan mata kuliah yang lainnya ya, di mata kuliah teknik editing. Terus untuk bentuk format luarannya kalian menggunakan kamera jenis HD atau kamera SLR, tidak menggunakan kamera HP. Terus kalian juga tugasnya dikumpulkan di dalam flash disk dengan format MOV atau MPEG atau H264 atau MP4. Yang H264 itu MP4 ya. Wajib membuat behind the scene. Behind the scene kalian produksi dan editing. Itu dibuat. Lalu desain produksi printout-nya dijilid. Jadi nanti kalian buat dispro-nya juga. Dan dispro-nya itu di print dan diserahkan ke dosen masing-masing mata kuliah terpadu. Oke. Cukup untuk mata kuliah editing itu terima hasil karyanya saja ya. Dispro dan karyanya. Jadi kalau untuk bimbingan ke naskah, ke penyutradaraan, kalian silakan ke bimbing ke dosen yang bersangkutan. Saya hanya menerima bimbingan di segi editingnya. Oke, untuk RTM dari tugas UTS UAS ada yang ingin bertanya silakan. Cukup jelas? Jelas ya. Jadi tugasnya individu dan kelompok. Oke, silakan kalian udah buka, nyalain komputer semuanya. Ya, buka Adobe Premiere-nya. Sudah? Ya. Ini modul editing Adobe Premiere CS6 ya. Jadi di pertemuan 1 ini kita belum masuk ke praktek. Tapi kita masuk ke pengenalan editing. Editing itu apa sih? Ada yang tahu editing itu apa? Apa bedanya editor sama editing? Ada yang tahu? Ya. Ya, editing adalah software-nya. Kalau editor? Editor adalah pelakunya atau yang melakukan editing video. Editor. Kalau video editor? Apa? Pekerjaannya. Dia jenis pekerjaannya. Itu videographer. Kalau videographer itu dia termasuk mengambil gambar kameramen juga dan sekaligus editor juga. Jadi videographer namanya. Dulu saya kerja di videographer, jadi ngambil gambar sama editor juga seperti itu. Kalau kerja nggak ada yang nggak capek ya. Iyalah. Kalau namanya kerja itu nggak ada yang nggak capek, pasti capek. Tahu nggak apa yang nggak capek? Ya, kita masuk ke pengenalan editing ya. Di pengenalan editing ini nanti kalian bisa masuk ke filosofinya juga. Jadi kalau kita ngedit itu bukan sekedar kita mengubah gambar dari A sampai Z, dari A jadi B, jadi B, dari B jadi C, enggak. Tapi kita awali dengan filosofinya. Ya. Ada filosofi editing dan ada SOP editing. Nah, di sini pengenalan pertamanya adalah di mana filosofi editing itu jangan pernah meng-cut sebuah gambar tanpa alasan yang kuat. Dalam arti ini,
biasanya kita ngedit, ada suara tit, nah itu ada alasannya dong. Itu diperbolehkan. Tapi ketika kita memotong tanpa alasan, kita memotongnya dengan dasar tidak ada di dalam naskah, nah itu tidak boleh. Karena panduan kita di dalam pengeditan ada di naskah. Seperti itu ya, sesuai dengan naskah. Lalu ada juga setiap ada kesempatan cut pada saat terjadi gerakan dalam gerak, itu boleh. Ya, ada namanya penghubung, mise en scene. Mise en scene itu bisa dipermainkan di editing juga, di mana continuity setiap gerakan itu harus terhubung antara shot 1 dan shot 2. Seperti itu. Semua scene harus dimulai dan diakhiri dengan sebuah action. Kalau kita dalam produksi, itu ada yang namanya clipper. Dan ada juga ucapan sutradara action. Itu adalah patokan kita untuk di editing. Ya, clipper itu ada tulisan scene berapa, shot berapa, ya, dan take yang keberapa. Itu adalah patokan kita sebagai editor untuk mengetahui gambar itu bagus atau tidak. Kalau di dalam catatan ada namanya good dan no good, ya, G dan NG. Jadi harus tahu, editor itu harus tahu gambar yang NG dan yang G. G itu good, bagus. Kalau NG itu no good, tidak bagus. Jadi gambar-gambar yang good yang biasanya dibuat dan dimasukkan ke editing. Terus kita masuk ke pengenalan editing dulu ya. Dan tadi editing adalah usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Jadi di dalam naskah itu ada scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5, scene 6, scene 7, dan seterusnya ya. Biasanya kalau produksi itu lompat-lompat. Biasa scene 1, nanti besok setelah scene 1 dia lompat ke scene 8. Dari scene 8 lompat lagi ke scene 12. Nah, yang menyatukan antara per scene itu kita adalah sebagai editor. Jadi makanya kita ngedit, patokan kita adalah di naskah, ya. Oke. Lalu di sini ada yang namanya urutan dalam melakukan pengenalan editing. Sebelum kita masuk ke dalam software editing, ya, dalam apa namanya rough cut atau editing video, kita ada yang namanya produksi. Produksi bersama kru-kru lain, sutradara, lighting, kameramen, kita masuk ke produksi. Nah, setelah selesai produksi, baru kita masuk ke apa? Capture atau loading data. Dari kamera kita pindahkan data itu ke komputer. Setelah itu masuk ke rough cut, pemilihan gambar shot, itu masuk ke rough cut juga. Jadi gambar-gambar yang good, yang no good itu kita pilih kayak. Kita pilih-pilih, kalau sudah dipilih baru kita masuk ke editing. Menyusun scene, ya, menyusun scene. Setelah menyusun scene dalam satu sequence itu satu timeline sequence dari beberapa scene. Scene itu adalah kumpulan dari beberapa shot, jadilah scene. Scene dikumpulkan beberapa scene menjadi sequence. Nah, setelah satu sequence jadi, baru kita masuk rendering. Setelah rendering, baru finish menjadi karya yang sesuai dengan garapan dan naskah yang telah dibuat. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis perangkat kerasnya. Beberapa yang ada di dalam PC itu ada VGA, ya, ada apalagi RAM, segala macam. Itu adalah pendukung penempatan perangkat keras yang memang harus support untuk editing. Jadi tidak semua laptop itu bisa editing, seperti itu ya. Jadi mungkin ada jenis-jenis laptop yang memang hanya untuk mengetik, untuk ini segala macam, itu kan berubah ya. Itu kan berbeda sedikit. Lalu kabel, jenis-jenis kabel yang biasa dipakai di editing dan dipakai di PC atau komputer editing itu ada kabel RCA yang biasa buat audio dan video, kabel firewire buat capture, buat loading ya. Terus kamera profesional itu menggunakan kabel firewire juga bisa untuk memindahkan data dari kamera ke komputer.
Lalu ada tahapan-tahapan editing. Tahapan editing itu ada beberapa, ada preview setelah masuk ke editing ya. Setelah mau masuk ke editing, itu ada preview screening dulu di dalam monitor, lalu udah itu di capture, dipindahkan, mentransfer videonya, loading masuk ke Premiere-nya, shot-shotnya masuk ke Premiere, ke software-nya, lalu assembling itu adalah pemasangan antara shot-shot yang akan digabungkan menjadi scene, di assembling, lalu masuk ke rough cut. Rough cut itu istilahnya masih mentahnya. Scene sudah jadi, scene 1, 2, 3, baru kita masuk ke rough cut, digabungkan. Kira-kira menggunakan transisi atau tidak, menggunakan gambar-gambar yang sesuai